Shalom, Damai di hati. Shalom. puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kolom di malam hari ini. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan kita segera mulaikan. Jemaat, kita akan mulaikan ibadah kolom ini. Mari sungguh-sungguh datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Diundang berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah kolom saat ini, berlangsunglah dan tertahbis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada di saat ini sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Bapa dalam surga, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan,
firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan itu boleh bermanfaat, berguna di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau utus di malam hari ini untuk memberitakan firman Tuhan, Ibu Pendeta Shirley Kondoi, Sarjana Teologi. Biarlah ya Tuhan Engkau mau sertai dia, Engkau mau berkati dia, Engkau memberikan kemampuan kepada Ibu Pendeta agar dia boleh memberitakan firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab memberi judul Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan bersembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirannya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya dia Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Tentu malam ini kita bersyukur diperkenankan Tuhan boleh beribadah kolom sekalipun
secara virtual. Saudara-saudara, Musa adalah orang Ibrani yang diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Ia dibesarkan layaknya seorang pangeran dalam lingkungan istana dan dididik di sana. Hidup dalam istana berarti merasakan kesenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Keadaan ini tidak membuat Musa lupa siapa sebenarnya dia. Dia adalah orang Ibrani asli dan bukan orang Mesir. Rasa nasionalisme yang tinggi ada dalam dirinya. 40 tahun hidup di istana tidak mengubah kepribadiannya yang cinta pada bangsanya dan pada Tuhannya. Setelah dewasa, Musa keluar dari istana untuk melihat bagaimana keadaan saudara sebangsanya yang waktu itu sementara diperbudak di tanah Mesir. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Rasa nasionalismenya muncul untuk membela saudara sebangsanya, sehingga Musa memukul serta membunuh orang Mesir itu. Keesokan harinya, Musa keluar lagi untuk melihat-lihat keadaan di luar istana. Dan didapatinya ada 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Musa bermaksud melerai pertengkaran mereka supaya tidak terjadi kekerasan. Musa bertanya kepada seorang yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Saudara-saudara, jawaban orang ini telah menyadarkan Musa akan perbuatannya yang membunuh orang Mesir sudah diketahui orang lain. Bahkan Raja Firaun pun sudah mengetahuinya, sehingga raja telah merencanakan untuk membunuh Musa. Dan Musa bukannya mengakui kesalahannya, melainkan melarikan diri dari hadapan Firaun dan pergi ke Midian dan duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Midian adalah area perbukitan di Arab Utara sepanjang pantai timur Teluk Akaba. Orang Midian adalah gembala yang mengembara, keturunan dari Abraham dan Ketura istrinya, dapat dibaca dalam Kejadian 25 ayat 2. Di Midian ada imam yang namanya Rehuel. Nama lain dari Rehuel adalah Yitro. Dia mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan memberi minum kambing domba milik ayah mereka. Tetapi ada gembala-gembala yang datang mengusir mereka. Melihat hal itu, Musa bangkit dan menolong perempuan-perempuan itu dengan menimba air dan memberi minum kambing domba mereka. Untuk membalas kebaikan Musa, Imam Rehuel atau Yitro menyuruh memanggil Musa untuk makan dan minum di rumahnya. Bahkan Musa tinggal di sana dan dinikahkan dengan anaknya Sipora. Musa dan Sipora mendapat anak laki-laki yang diberi nama Gersom. Arti nama itu adalah, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesalahan yang telah Musa lakukan telah membuat dia mengubah jalan hidupnya. Ia tidak lagi menikmati kenyamanan hidup di istana. Musa menjadi penggembala kambing domba Imam Rehuel atau Yitro. Perjalanan hidupnya telah mengajari dia siapa sebenarnya dia di hadapan Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan sementara memproses dan mempersiapkan dia untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup kita
kadang juga tidak seindah yang kita impikan. Sering kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang mungkin saja sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman, atau juga mengancam keselamatan hidup kita. Sehingga kita ingin keluar dari keadaan itu dan mengubah jalan hidup kita. Dalam situasi seperti ini, kita harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti punya rencana indah ketika mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan mungkin sementara memproses dan melatih kita untuk semakin layak dan berkenan kepadanya. Sebab itu dalam segala keadaan, mari carilah Tuhan dan berlindunglah padanya. Dialah sumber hidup dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan. Mari memberi persembahan sambil mengingat kata Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi NKB nomor 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh beribadah kolom secara virtual di malam ini. Kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar kami semua diberkati dengan firman ini. Kami semua termotivasi untuk terus memandang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau merancangkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami, kalau kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan.
Semua yang sudah memberi diri dalam pelayanan ini Engkau berkati. Bapak Siamas Noldi Sepang, bahkan Ibu Yolanda Wangkar Rombot, juga tim multimedia, biar semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami umat-Mu yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, yang boleh bersama dalam ibadah ini, Engkau berkati setiap kami, berkati setiap pribadi dan keluarga kami, dan bahkan memberkati setiap perjuangan hidup kami sesuai dengan profesi kerja kami masing-masing. Engkau juga yang kiranya memberkati setiap umat-Mu yang menikmati sukacita dan kebahagiaan hidup, ditambah-tambahkan berkat oleh Tuhan, tapi juga ketika ada dalam berbagai pergumulan, Engkau Tuhan yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi kekuatan dan pengharapan. Saudara-saudara kami yang bergumul sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, atau juga di rumah masing-masing, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan bahkan Tuhan sembuhkan. Dan kami membawa untuk setiap program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, Tuhan turut bekerja, memberkati semua perangkat pelayan yang ada, pelayan khusus Siamas, Penatua, dan para pendeta, komisi-komisi kerja, BPPJ, pegawai gereja, kostor, biar semua Tuhan pakai untuk dapat mengerjakan pelayanan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau gerakkan hati seluruh umat untuk dapat bekerja sama menopang sukses pelayanan di jemaat ini. Juga memberkati program pembangunan fisik gedung gereja, semua boleh berjalan lancar, aman, dan selamat. Karena itu Engkau memberkati panitia pelaksana, dan bahkan memberkati para pekerja, memberkati semua umat untuk dapat menopang pembangunan fisik gedung gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon pemberkatan-Mu dan pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, biar semua Tuhan pakai untuk dapat melakukan tugas pemerintahan dengan baik, secara khusus yang ada di Sulawesi Utara ini, yang ada di kota Manado ini. Tuhan yang turut bekerja supaya pemerintah kami melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kepemerintahan dengan baik. Terlebih lagi dalam upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Biar semua saling bergandengan tangan, menyukseskan program vaksinasi, sehingga semua terjadi dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah memberi persembahan syukur dalam ibadah ini. Kuduskanlah kiranya persembahan kami, supaya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua terpakai untuk menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Inilah kami ya Tuhan, yang membawa doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat diundang berdiri. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kolom di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kini dan untuk selamanya. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.